Oke, kita bertemu dalam ABC Talk. Ini kerja bareng Mercury dengan teman-teman dari Erlangga Business Community. Dan saya yang menggantikan Yanti Lestari untuk sore hari ini. Di tengah cuaca hujan, kondisi kesehatan juga banyak yang rada-rada bermasalah begitu ya. Mudah-mudahan saya nanti sepanjang acara ini nggak batuk-batuk karena masih dalam kondisi suara yang luar biasa begitu. Dan hari ini kita akan berbincang dengan Mas Gancar ya. Sebentar saya coba cek dulu. Nah ini nih. Dr. Gancar C. Premananto SE CDM CCL CCC CL dan banyak lagi. Luar biasa Pak Doktor kita ini ya. Beliau ini Ketua Departemen Manajemen FEB UNER. Siap. Iya. Dan sekaligus juga konsultan senior LPMB. Apa LPMB? Lembaga Pengembangan Manajemen dan Bisnis. Lembaga Pengembangan Manajemen dan Bisnis FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Iya. Dan kemudian founder dari smartclick.id. Iya. Mungkin kita bisa mulai. Smartclick.id ini apa Mas? Smartclick.id itu pusat untuk podcast. Jadi kita membuat karena di sekarang eranya podcast, maka kita bikin pusat podcast. Jadi bagi praktisi, akademisi yang kemudian bikin podcast bisa kemudian ke kami untuk gitu ya. Buat podcast. Jadi Smartclick menyediakan sarananya. Iya. Kita ada studionya di Klaska. Di Klaska. Di daerah. Iya, Mangga 2. Cek, iya. Iya, Mangga 2 di belakang itu ya. Oke. Ya. Dan itu bentuknya seperti apa? Apakah semua orang boleh atau kemudian berbayar tidak berbayar atau seperti apa? Semua orang boleh, tapi tentunya ada aktivitas berbayar karena ada tenaga yang kemudian kami karyakan di situ untuk baik sebagai host, kemudian sebagai operator dan ada hostnya editornya. juga, menyediakan ini host kalian. Ada hostnya untuk membantu untuk menjadi moderatornya wawancara. Tapi kalau misalnya penyewanya itu kemudian bawa orang sendiri cuman butuh untuk peralatan dan ininya bisa jadi, boleh tapi juga tetap ya? aja untuk operator dan editornya, editingnya. Oke. Sudah berapa lama kalau Smartclick ini? Mungkin sudah sekitar 1 tahun kita udah ulang tahun sepertinya. Dan Mas Gancar, Smartclick.id ini punyanya kampus atau jenengan pribadi? Di luar, pribadi bersama dengan teman-teman dari praktisi. Okay. Ada yang dari jebolan radio, ada yang kemudian dari praktisi Astra dan sebagainya. Dan ada yang memang jadi host untuk di TVRI, RRI, di TVRI, di JTV kalau tidak salah. JTV, oke. Jadi lengkap ya sudah ya. Timnya udah lengkap, tinggal menarik nih kawan-kawan. Saya pengen mampir ke Monggo silahkan. Studionya Smartclick ini. Smartclick namanya keren, smartclick.id. Ya. Dan hari ini bareng Pak Dr. Gancar, Pak dosen kita akan bicara soal evidence based management dengan AI. Ya, manajemen berbasis. Boleh saya bikin pantun dulu untuk pendengar? Silakan. Karena udah nyiapin ini barusan nulis. Siap. Bibir tersenyum sambil makan acar. Cakep. Acar dibeli dari gondang dia. Assalamualaikum dari Pak Gancar. Untuk sahabat Mercury, semoga selalu berbahagia. Alhamdulillah, amin. Cocok ya? Cocok banget, keren. Ini bikinnya berapa lama ini? Barusan ini tadi. Oke. Ya. Evidence based management dengan AI. Iya. Kita perlu klarifikasi definisi dulu. Ya, per definisinya evidence based management ini apa? Iya. Saya kira evidence based management ini sangat diperlukan di dunia manajemen saat ini, di mana walaupun konsep ini sebetulnya sudah jadul banget, tahun 90 dimunculkan istilah evidence based management, tapi saya kira masih relevan dengan kondisi kekinian, di mana dalam aktivitas kita mengambil keputusan, kita butuh memberikan evidence, kita butuh memberikan data, kita butuh memberikan fakta-fakta agar kemudian
keputusan yang kita ambil itu tidak kemudian berbasis inspirasi, berbasis kemudian wahyu atau apapun. Jadi memang berbasis dengan sesuatu. Dan kita di perguruan tinggi juga kemudian berusaha melatih mahasiswa untuk kemudian mereka menyajikan data-data, menyajikan fakta-fakta sebelum kemudian memberikan saran atau konsultasi kepada praktisi. Jadi saya kira ini sangat diperlukan di mana terutama di era AI gitu kan. AI adalah alat bantu bagi kita, personal assistant, maka kita harus bisa menjadi bos bagi AI tersebut. Nah, seringkali kita tidak bisa menjadi bos yang baik untuk personal assistant yang gratisan ini sebetulnya. Daripada kita membayar orang untuk menjadi asisten kita, sebetulnya AI bisa menjadi alat bantu kita. Karena bisa ditanya apa aja bisa gitu ya. ditanya apa saja, tinggal bagaimana kita membuat prompt yang tepat untuk itu. Nah, karena seringkali kepada mahasiswa, saya juga meminta mereka menggunakan AI. Jadi AI itu bukan sebuah hal yang dinafikan, dihindari, haram dalam proses pendidikan juga, karena dunia bisnis juga menggunakan AI tersebut. Nah, saat ini ketika kita bicara evidence based management, maka kita bisa menghadirkan bukti-bukti, fakta-fakta dengan bantuan AI. Jadi itu yang kemudian berusaha kita munculkan, kita ingatkan kepada para pendengar bahwa dalam dunia bisnis pun kita butuh menghasilkan sesuatu. Ketika kita pilkada kemarin saja misalnya, kita akan lebih melihat bahwa calon kepala daerah ini akan lebih terlihat hebat, terlihat mumpuni ketika dia menguasai data-data. Bagaimana persentase kemiskinan, bagaimana kemudian data-data wilayah itu dimiliki, itu kan akan menunjukkan kredibilitas dari kepala daerah tersebut. Sehingga kepala daerah yang tidak memahami data akan diragukan bagaimana bisa mengelola atau memutuskan mengambil program-program atau kebijakan tertentu. Saya kira kan itu yang bisa menjadi pembelajaran kita. Jadi dari pengalaman kita di acara debat pilkada, debat pilpres, kita melihat bahwa data penting, fakta penting untuk kemudian mengarah pada sebuah pilihan strategi dan program. Saya kira itu pembelajaran yang bisa kita ambil dalam dunia bisnis pun. Ketika kita mengajukan usulan kepada pimpinan kita, saya kira data yang kemudian bisa membackup usulan kita itu menjadi sangat penting. Jadi kita tidak hanya memberikan inovasi baru, tapi kenapa inovasi itu perlu muncul? Dari data yang mana kemudian kita perlu melakukan hal tersebut. Saya kira itu kemudian yang penting, saya kira. Dan evidence based manajemen dengan AI ini sekarang menurut sepanjang yang Pak Doktor Pak Ganjar saja deh. Pak Ganjar ya. Enak panggil Pak Doktor, bukan Pak Dokter tapi ya. Pak Mas Ganjar, Mas kalau Ganjar Mas aja biar kelihatan masih awet muda gitu. Ya sepanjang Mas Ganjar amati begitu sudah mulai banyak atau sebenarnya masih belum terlalu familiar orang dengan memadukan keduanya ini. Ya, saya kira banyak orang saat ini terutama di dunia pendidikan masih kemudian melihat AI ini sebagai suatu ancaman. Bukan sebuah alat untuk membantu kita. Padahal teknologi diciptakan adalah untuk alat bantu manusia, bukan sebagai ancaman bagi kita. Bahkan ada yang menganggap bahwa dunia persaingan masa depan adalah dunia human versus AI. Ini yang kemudian salah, harus kita luruskan bahwa dunia masa depan adalah di mana human yang paham AI akan bersaing dengan human yang tidak paham AI. Jadi bukan human versus AI, tapi human versus human yang paham dan tidak paham AI. Yang paham dan tidak paham. Nah, maka di dunia pendidikan kita juga harus membekali mahasiswa kita, siswa-siswa kita dengan teknologi terkini, terutama berkaitan dengan big data, berkaitan dengan AI tersebut, saya kira. Jadi itu yang berusaha kita sampaikan kepada mahasiswa. Maka saya meminta mahasiswa juga menggunakan AI. Kalau mau bertanya silakan. Kalau kemudian mau merangkum jurnal silahkan, tapi ya dia harus memahami sendiri juga. Jangan kemudian semuanya diserahkan ke AI, yang pinter AI-nya dia tetap tidak pinter. Sama seperti kita punya smartphone, tapi kita tidak smart dalam penggunaannya. Ya. Dan memang harus diakui itu yang kemudian bagi mereka yang malas. AI ini kan membantu sekali, nggak usah mikir ruwet-ruwet, wes pokoknya di. Ya, zaman dulu ketika saya kuliah S3 misalnya, membaca 4 jurnal itu menjadi suatu momok. Nah, zaman sekarang 1 menit saja sudah bisa dimintakan perbedaan dari masing-masing judul itu apa.
dari metodologinya, dari isunya, AI Betul, bisa membantu betul, kita. betul. Jadi memberikan artikel yang banyak menjadi sesuatu yang tidak menakutkan lagi. Maka sekarang bagi dosen pun itu harus memahami, menyadari bahwa pemberian soal apa yang tepat buat mahasiswa. Karena kita bikin soal susah-susah, dengan AI 1 menit sudah selesai. Multiple choice dibuat ABC, mikir sampai kita membuat pilihan A, B, C, D multiple choice itu kan mikir juga. Betul. Ternyata dengan AI 1 detik udah selesai. Jadi kan pilihan kita adalah kemudian bagaimana membuat penilaian untuk menilai partisipasi, kolaborasi mereka, pemahaman mereka dengan melakukan experience. Jadi arahnya sudah ke experience based learning. Jadi kan untuk proses pendidikan bisnis itu juga kemudian harus kita sesuaikan dengan kondisi kekinian. Karena kita bikin soal panjang-panjang ya tadi, tinggal dipotret, diserahkan AI udah selesai. Jadi kan seperti itu, yang pintar adalah AI-nya, bukan human-nya. Ya. Nah itu kalau orang-orang kampus melihat AI ini harusnya digunakannya seperti apa ya, Mas Ganjar ya? Ya, kembali lagi. Jadi masih ada yang kemudian mempertanyakan bahwa AI ini adalah ancaman. Kalau bagi saya, kita harus menjadi bos bagi AI. Karena AI diciptakan menjadi personal assistant kita. Namanya personal assistant harus membantu manusia. Maka kita harus menjadi bos yang baik. Bagaimana menjadi bos yang baik adalah memberikan perintah yang tepat buat AI tersebut. Karena seringkali mahasiswa atau para pebisnis tidak bisa memberikan perintah yang tepat buat AI tersebut. Jadi prompt-nya apa dulu, kemudian dilanjutkan apa, itu juga saya berikan kepada mahasiswa. Contoh misalnya, minggu pertama saya berikan materi tentang jurnal untuk kemudian kita bahas bersama dan kemudian kita coba ulik kelemahannya di mana jurnal tersebut, hal apa yang bisa ditambahkan. Minggu berikutnya saya minta mahasiswa untuk membuat proposal dengan bantuan AI. Itu saja, kemudian biasanya mereka membuat proposal hanya 3 paragraf saja, dan itu bukan proposal yang baik kan. Karena AI hanya bisa seperti itu saja. Maka kan kita harus bisa memberikan perintah dengan tepat, mau berapa halaman, paragraf 1 tentang apa, 2 tentang apa, kan harus detail. Oke. Jadi menjadi bos yang baik bagi personal assistant AI ini menjadi sebuah tantangan kekinian yang harus kita lakukan. Ya. Yang kedua adalah kita harus paham, AI itu berbasis dari machine learning, dari pembelajaran data masa lalu yang dia miliki. Nah, untuk itu artinya dia tidak bisa di-challenge untuk sesuatu yang benar-benar inovatif, kreatif. Dan kita sebagai manusia masih menang di situ. Jadi kita bisa meminta AI untuk misalnya program acara radio apa yang kira-kira bisa kita buat ke depan. Kan bisa minta bantuan AI untuk mencari inspirasi. Hanya inspirasi, karena yang dimunculkan oleh AI tersebut adalah dia mencari data-data dari masa lalu yang sudah ada. Sehingga kan kalau kita mencari ide-ide kreatif, ya tidak kemudian benar-benar baru yang dimunculkan. Maka tetap butuh otak kita untuk bisa memunculkan sesuatu yang benar-benar baru. Tantangannya seperti itu. Maka kita bisa lebih unggul dibanding AI kalau kemudian kita berpikir kreatif, inovatif, dan tidak hanya berdasarkan data masa lalu. Kalau berdasar data masa lalu kita kalah. Karena manusia sering lupa. Manusia tempat salah dan lupa. Peristiwa seminggu yang lalu aja bisa jadi lupa. Beda antara pria dan wanita ya. Kalau wanita kronologis banget, tahu cerita masa lalu, kesalahan kita tentu ingat. Salah kita kemarin saja biasanya sudah lupa. Jadi soalnya ketutup salah yang baru. Betul. Terlalu banyak salah dan dosa. Jadi kalau masalah machine learning kita kalah karena dia bisa menggali data yang kemudian terrecord dengan baik dari file-filenya. Sedang kita tidak punya dokumentasi file yang bisa lengkap seperti AI tersebut. Jadi kalau hanya berbasis mencari informasi masa lalu, dia menang. Nah tentunya kita juga harus paham masing-masing AI juga punya kelemahan. Misalnya ChatGPT, kalau mau yang gratisan dia punya batasan hanya punya data 2020 saja, tidak bisa lebih dari itu. Tapi dia mengakui kesalahannya. Ini yang kemudian hebat kan, bahwa dia mengakui bahwa data saya hanya sampai 2020. Jadi tidak bisa lebih dari itu. Beda dengan manusia, kita lupa saja, tidak ngaku untuk itu. Jadi ini etika dari AI lebih unggul kayaknya dari manusia. Dan kemudian bisa jadi kita melihat bahwa ketika menjadi bos, kan kita harus berikan peran dia terlebih dahulu. Jadi prompt awal itu kita fungsikan sebagai apa AI-nya. Karena kalau tidak, AI akan mencari data dari manapun. Jadi kan kita harus kondisikan dia sebagai konsultan pemasaran misalnya, maka basis datanya akan dicari dari data-data di area pemasaran. Kalau konsultan kesehatan, dia akan mencari data-data dari
area kesehatan. Jadi pertama kali kita memunculkan prompt itu kemudian harus tepat. Baru kemudian secara detail kita harus berikan. Jadi saya kira itu yang kemudian harus kita pahamkan kepada para pendengar Mercury bahwa AI bukan suatu ancaman bagi kita, bahkan kita harus belajar untuk menjadikan kita terakomodasi, terbantukan oleh AI sebagai personal assistant kita. Kita tidak perlu membayar orang bulanan, tapi kemudian banyak aplikasi AI gratisan yang tersedia untuk membantu kita. Saya biasanya dulu biasa bikin lagu juga. Bikin lagu itu harus butuh arranger karena saya tidak bisa musik. Saya hanya bikin lirik, saya bikin musiknya seperti apa dengan siulan dan saya kirim ke arranger untuk membuatkan -1. Saat ini tidak perlu, saya hanya bikin lirik, kirim ke AI, sudah jadi lagunya. Jadi kan itu menjadikan kita lebih bisa produktif untuk membantu kita dalam berkarya, apakah di dunia seni, apakah di dunia bisnis. Saya kira hal-hal itu yang kemudian harus kita pelajari. Kalau ada hal-hal baru, coba lihat apa kegunaannya bagi kita, apa kemudian keunggulannya bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Saya kira itu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali dan sahabat Mercury silakan Anda bisa memanfaatkan untuk berdiskusi, sharing-sharing dengan narasumber melalui 031562 0096 atau juga 567 9696 atau melalui WhatsApp juga boleh. Di 081 730 0096. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bareng Pak Dr. Gancar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, ya. Dan hari ini kita bicara soal evidence based management dengan AI dan kalau bagi industri sendiri tadi kita banyak bicara tentang bagaimana kemudian Mas Gancar bercerita untuk anak-anak didiknya gitu ya soal ini. Nah, kalau dalam bisnis sendiri AI ini seharusnya bisa dimanfaatkan semaksimal apa, Mas? Ya, saya kira bagi karyawan kan dituntut untuk bisa memberikan usulan-usulan bagi kemajuan perusahaan. Nah, maka dalam memberikan usulan itu mereka dimintakan seringkali membuat proposal untuk usulannya apa, program apa. Nah, saya kira untuk mengusulkan program tersebut saat ini semuanya harus berbasis data. Bahkan kemudian misalnya berusaha memunculkan strategi atau program pemasaran tertentu. Nah, pasti kemudian bagian manajemen risiko dari perusahaan tersebut akan mempertanyakan kenapa. Jadi kita harus bisa memberikan alasan-alasan kepada orang internal terlebih dahulu sebelum kemudian programnya goal, kita harus memberikan justifikasi kenapa kita harus melakukan ini. Apakah dari data internal, dari data eksternal, itu kan harus kita munculkan. Penjualan kita turun. Nah, kenapa turun? Daerah mana yang kemudian turun? Itu kan harus kita berikan datanya. Betul. Dan kemudian program ini sudah berhasil dilakukan oleh perusahaan mana. Jadi benchmark sudah kita lakukan. Saya kira hal-hal tersebut bagi karyawan juga mereka harus melakukan evidence based management saat ini. Itu yang kemudian sebetulnya di dunia kampus bagi para mahasiswa mereka seringkali merasa terbebani ketika membuat skripsi, tesis, disertasi. Padahal itu bagian dari kita melatih kemampuan mereka untuk melakukan evidence based management. Karena dalam melakukan skripsi, tesis, disertasi itu setiap pilihan itu terserah dari mahasiswa. Cuman kenapa itu harus disertai dengan data, fakta, argumentasi. Kenapa memilih topik ini? Kan harus ada informasi, harus ada data, fakta bahwa informasi ini penting. Kenapa penting? Nah, itu kan harus ada yang diberikan di situ. Kenapa kota ini yang dipilih? Kenapa kemudian merek ini yang dipilih? Harus ada data. Oh, ini brandnya paling rendah, bahwa kota ini yang paling rendah dan seterusnya. Jadi kita sebetulnya melatih dalam perumusan tesis, disertasi, skripsi tersebut untuk mahasiswa berani mengambil keputusan dengan data-data yang dimiliki. Kalau kemudian dia mengambil keputusan tanpa data, nah masalah. Jadi evidence based managementnya masalah di situ. Jadi sebetulnya dunia bisnis sangat membutuhkan kita mengambil keputusan dengan berbasis data, di mana data itu akan menjadi sebetulnya aset yang kemudian kita perlukan untuk menang persaingan. Karena perang saja kalau kita tidak memiliki data kekuatan kita dan kekuatan dari lawan, ya kita akan kemudian kalah nantinya. Jadi kita harus tahu persenjataan kita, persenjataan lawan, SWOT analisis kan harus berbasis data. Betul. Jadi saya kira dunia bisnis sangat perlu kemudian kita mendiskusikan adanya evidence based management, dan dunia kampus juga mengarah ke sana, di mana kita mengajarkan kalian boleh menentukan apapun tapi berbasis data.
kenapa memilih metode ini, teknik analisis tertentu, semuanya harus berbasis evidence. Jadi akan match antara apa yang kemudian kita berikan dan kebutuhan dari dunia bisnis yang nyata sebetulnya. Kemudian kalau misalnya ada yang bertanya, nah kalau sama-sama pakai AI kan, terus yang menang yang seperti apa, yang peluang menangnya lebih gede, Mas? Ya, kembali lagi bahwa persaingan masa depan adalah antara human yang paham AI dengan human yang tidak paham AI. Ya, balik ke situ lagi. Balik ke sana lagi. Jadi mereka yang bisa memanfaatkan AI untuk membantu dirinya, saat ini kan saya mencari data saja bisa menggunakan AI. Kemarin ada mahasiswa yang misalnya konsultasi masalah risetnya. Pak, saya udah mencari di jurnal ini tidak menemukan. Saya langsung buka AI, langsung 1 menit ketemu, saya tunjukkan, langsung ketawa malu dia. Jadi ketika dia paham bagaimana memberi perintah kepada AI, dia akan bisa mendapatkan hasil yang cocok. Kalau beberapa, Pak, tapi kan AI bisa jadi memberikan sumber yang salah, ya dicek. Kan kalau kita menggunakan misalnya ChatGPT, biasanya dia memberikan data-data asal. Tapi kalau menggunakan perplexity.ai misalnya, nanti sumbernya akan bisa langsung diklik. Oh, kalau ChatGPT itu kadang bisa salah ya? Kadang sumbernya ngawur memang. Jadi jurnal apa yang ngawur bisa jadi. Dan tadi keterbatasannya adalah hanya bisa 2020 datanya dan seringkali sumber-sumbernya ngasal. Jadi kita harus memilih, ya, saya biasanya menggunakan perplexity. Tinggal berikan find me jurnal artikel tentang apa gitu. Dia akan memberikan beberapa pilihan tentang hal itu dan langsung bisa kita cek sumbernya aslinya dari sana. Itu beberapa contoh untuk aktivitas di dunia kampus misalnya. Nah, tentunya para dosen juga harus dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi dan paham tentang masalah AI tersebut, sehingga soal yang kemudian di masa lalu sukses di era sekarang saya kira mungkin harus dilakukan modifikasi adaptasi. Jadi kalau saya seringkali kemudian arahnya ya experiential based learning. Saya meminta mereka melakukan sesuatu dan dapat pembelajaran apa dari sana. Dan itu seringkali kan tidak bisa hanya dibantu dengan AI karena real berkaitan dengan kasus yang dialami, bukan kasus di masa lalu. Jadi misalnya saya minta mereka membuat aktivitas CSV, creating share value. Jadi membuat CSR yang kemudian benar-benar kreatif, unik, dan membuat laporan serta penghitungan SROI-nya. Nah, aktivitas tersebut kan tentunya tidak bisa merecall dari laporan CSR perusahaan yang lain. Karena kegiatannya beda, aktivitasnya beda, target audiensnya beda, sehingga laporannya tentunya akan berbeda. Jadi hal-hal tersebut kan harus kita pahami bahwa AI bisa membantu apa dan untuk hal-hal apa, kemudian dia memiliki keterbatasan. Sehingga dosen pun harus memahami AI itu bagaimanapun tidak bisa kemudian dinafikan, dan bahkan kita harus memberikan kepada siswa kita untuk kemampuan dia memahami AI ini. Sehingga kalau bagi dosen-dosen kita itu juga kita ikutkan untuk workshop sertifikasi AI. Misalnya saya kan tadi di situ AI Biz, itu sertifikasi AI for Business. Ada yang kemudian DS Biz, Data Science for Business. Jadi dosen-dosen juga kita ikutkan untuk pembelajaran berbasis AI tersebut. Oh, jadi sekarang selengkap itu begitu ya? Iya, kita harus relate dengan kondisi bisnis saat ini. Jadi bisnis butuh apa, maka dosen juga harus dipersiapkan untuk ke arah sana. Kurikulum pun juga harus diarahkan ke sana. Kemarin kan kita mengundang para praktisi dan mereka mengingatkan tentang penggunaan AI tersebut. Nah, kita sudah mengakomodasi itu. Jadi intinya saya bahkan meminta mahasiswa misalnya, kan saya untuk mata kuliah tertentu misalnya saya buatkan lagu, ada theme song untuk mata kuliah tertentu. Misalnya untuk pemasaran saya buatkan marketing mastery song. Itu dengan bantuan Suno dan AI. Dan biasanya lagu ini diputar ketika apa? Ya ketika memperkenalkan mata kuliah marketing misalnya. Kemudian saya minta mahasiswa untuk bikin lagu yang sama tentang manajemen. Dan itu saya mintakan untuk didaftarkan Haki, tapi butuh kejujuran. Jadi butuh masalah etika, apakah lagu tersebut liriknya buatan dia sendiri atau AI. Kalau kemudian buatan AI ya jangan mengakui itu sebagai karya dia dong. Jadi saya juga tunjukkan lirik ini dari saya, tapi kemudian dan saat ini seperti Suno.ai itu liriknya harus dari kita. Kalau kemudian
di awal-awal peluncuran Suno.ai dia bisa kemudian kita minta buatkan saya lagu tentang apa. Liriknya akan muncul dari dia. Sekalian sak liriknya, sak melodinya gitu. Melodinya semuanya dari dia, langsung jadi satu. Dan kita bisa memilih, dia biasanya memberikan 2 pilihan, lagu A atau lagu B. Oke. Nah saat ini kemudian saya harus membuat lirik terlebih dahulu. Jadi saya kira developernya sudah memahami bahwa ya kita harus memunculkan humanisasi tersebut. Saya kira kita sudah berada di era revolusi industri kelima, di mana manusia harus berkolaborasi dengan AI, karena perkembangannya sudah ke sana. Jadi bukan manusia harus menguasai AI, bahkan menjadi bos dari AI, bukan kemudian kalah dari AI. Untuk itu kan kita harus paham AI seperti apa, dan kita bisa lebih unggul, yaitu karena kalau kita kreatif, inovatif gitu kan. Ya. Oke, sekarang saya coba mengulik sedikit ke FEB UNER ya. Oke. Di kampus sendiri dengan perkembangan yang sekarang ada, dulu kan namanya Fakultas Ekonomi aja sih. Iya. Sekarang kan sudah berapa tahun ini Mas FEB ini? 10 tahun terakhir? Untuk aktivitas apa? Namanya bergeser menjadi. Sudah agak lama, saya lupa FEB sejak kapan, tapi ini salah satu kebutuhan untuk akreditasi internasional. Jadi mungkin tahun 10 lebih ya. 10 tahun lebih ya. Ya. Nah, jadi, itu kan artinya sudah mengakomodir kiat-kiat hal-hal yang berkaitan dengan bisnis praktis gitu ya. Sejauh apa itu di nama Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu karena kita ada Departemen Manajemen dan Akuntansi yang ranahnya bukan di dunia ekonomi, tapi ranahnya adalah dunia bisnis praktis kan. Jadi lebih ke ekonomi mikro. Sedang biasanya kalau kita bicara ekonomi itu lebih bicara yang makro, tapi juga bisa mikro. Nah, yang bisnis ini lebih kemudian mendiskusikan ekonomi yang mikronya. Nah, karena itu kita harus mengakomodasi adanya manajemen dan akuntansi ini, makanya ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan itu juga menjadi salah satu hal yang dipersyaratkan untuk akreditasi internasional, jadi harus ada unsur bisnisnya. Kalau di jadul dulu kan ekonomi itu kan cuman ada manajemen, akuntansi sama studi pembangunan ya. Iya. Itu lama banget ya, jadul banget itu. Betul. Ya. Sekarang udah nggak ada ya studi pembangunan itu ya. Ini kita bahkan mau mengarah nama ekonomi pembangunan menjadi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Iya. Jadi mau mengubah brand name tersebut karena nanti baru kita diskusikan minggu depan masalah perubahan nama dari departemen ini. Karena ekonomi pembangunan itu terlalu sempit bicara mindset seseorang, bisa jadi ke ekonomi pembangunan itu hanya untuk pemerintahan gitu kan. Iya. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah. Nah, ilmu ekonomi menjadi lebih luas masalah ekonomi mikro makronya ini, maka lebih dibuka untuk brandingnya, image-nya menjadi seperti itu. Ya. Sementara kalau kemudian menyandang nama bisnisnya itu sendiri cukup banyak juga kalau di UNER ya. Dosen-dosen tamunya itu mereka para pebisnis yang sudah sukses begitu untuk mengajar, ada kegiatan. Iya, tentunya kita harus memahami dunia bisnis itu butuhnya seperti apa. Yang jelas memang di era saat ini regulasi bagi S1 itu harus ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka intinya adalah mahasiswa diberikan wawasan, wacana tentang dunia luar. Jadi link and match-nya lebih kuat, sehingga mereka bisa mencari materi bukan hanya dari kampus, tapi bisa magang atau kemudian kita menghadirkan praktisi ke kampus, agar link and match kemudian bisa terlihat di situ. Nah, selain itu ya kita lebih melihat bahwa ke depan kita melihat bahwa internasionalisasi digitalisasi ini menjadi sesuatu hal yang penting. Kita melakukan review kepada para pengguna alumni kita. 3 kata utama adalah going digital, going global, dan growth mindset. Maka itu yang juga kita berikan kepada mahasiswa. Going digital ini salah satunya adalah masalah AI tadi. Mereka harus dibekali dengan dunia kekinian, masalah digitalisasi, masalah gamifikasi, masalah AI itu kita berikan. Jadi contohnya kemarin saya minta mahasiswa untuk membuat game tentang mata kuliah tertentu. Dan ternyata seru sekali mahasiswa membuat game dari berbagai aplikasi yang ada. Jadi untuk mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu, mereka membuat beberapa game, ada 8 orang, maka ada 8 game yang kemudian diciptakan mahasiswa, dan itu kemudian kita daftarkan hak atas kekayaan intelektualnya. Jadi mereka lulus juga kemudian
mendapat pengakuan bahwa mereka mempunyai karya di kampus. Oh, iya, keren. Nah, termasuk tadi yang membuat lagu itu sebetulnya saya arahkan juga mereka mempunyai karya yang kemudian mendapat sertifikasi hak atas kekayaan intelektual, bahwa menunjukkan mereka sudah mampu bekerja sama dengan AI. Walaupun hanya dalam ranah dunia seni gitu kan, tapi saya kira kan ketika kita presentasi, ketika kita tampil, kita harus bisa memadukan otak kiri, otak kanan. Betul. Jadi kreativitas itu kemudian bisa dibantu juga oleh AI tersebut. Saya kira itu yang kemudian kita lakukan saat ini. Ya, oke, baik. Kita break lagi Mas Ganjar, nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan. Ya, kita balik lagi ke topik kita di program ABC Talk, ya, Erlangga Business Community, bekerja sama dengan 96 FM Mercury, Evidence Based Management dengan AI, dan narasumber kita adalah Dr. Ganjar Premananto. Kita sudah ngobrol banyak tadi bagaimana kemudian AI itu adalah personal assistant kita, yang bagaimana kita bisa memaksimalkannya ya tergantung kita. Mas Ganjar bolak-balik sudah menyebutkan tadi bahwa human versus human sebenarnya. Cuman bedanya adalah human yang paham AI versus human yang tidak paham AI. Iya, betul. Iya. Dalam berbisnis pun juga seperti itu. Betul. Iya. Dan sepanjang yang bisa diamati Mas Ganjar sebagai orang yang bergerak di bisnis dan ekonomi dan bisnis begitu ya. Apakah para pebisnis kita itu sudah atau seberapa maksimal para pebisnis kita ini memanfaatkan AI ini untuk meningkatkan bisnis mereka so far? Saya belum bisa melihat secara keseluruhan ya, Aldi. Cuman kalau kemudian dilihat dari misalnya sampel mahasiswa kita di karena mahasiswa kita kalau untuk program Magister Management kan mereka dari praktisi. Nah, maka bagaimana mereka menggunakan AI untuk membantu kegiatan dari akademisi saja masih kemudian perlu kita berikan coaching gitu, kita berikan bantuan. Artinya kan bisa jadi mereka dalam kehidupan bisnisnya juga belum memaksimalkan hal tersebut. Ya, jadi saya kira ini intinya kita kembali lagi bahwa evidence based management adalah sesuatu yang dibutuhkan bukan di dunia praktisi tapi di dunia bisnis, karena pada dasarnya kita mengajukan sesuatu kepada pimpinan, dan kalau kita ingin mendapatkan apresiasi dari institusi kan kita harus mengajukan sesuatu. Betul. Nah, itu harus berbasis data. Kalaupun kita mengajukan program-program tertentu harus berbasis data. Ada bukti-bukti kenapa kita harus melakukan ini, itu, dan sebagainya. Apalagi kalau kita bicara masalah era manajemen resiko. Bahwa manajemen resiko bukan hanya dunia di manajemen keuangan saja nih, tapi semua keputusan-keputusan itu pasti mengandung resiko. Apakah keputusan pemasaran, SDM, pasti kemudian memiliki resiko. Kita memecat atau tidak memecat kan ada resikonya. Betul. Nah, sebelum kemudian kita melakukan sesuatu, resiko-resiko itu harus kita bahas berbasis evidence. Kalau dari kasus ini hasilnya seperti apa? Itu kan berbasis evidence. Kalau kita kemudian melakukan ini, kira-kira dari pesaing yang sudah melakukan itu apa yang terjadi? Jadi setiap pilihan kita terhadap sebuah strategi atau program dalam proses pengambilan keputusan itu harus menghadapi orang manajemen risiko untuk dilihat mitigasi risikonya. Semua hal pasti ada risikonya, tinggal bagaimana kita melakukan mitigasinya. Jadi tidak ada keputusan yang bebas risiko. Nah, harus kemudian dilakukan mitigasi. Nah, semua risiko itu kemudian harus kita lihat bukti-buktinya, dan itu kemudian bisa kita gunakan alat bantu AI untuk membantu kita mencari data dengan lebih cepat, dengan lebih mudah saya kira. Jadi saya kira dunia bisnis butuh untuk itu. Nah, tinggal bagaimana sekolah bisnis memfasilitasi agar mereka yang sudah kuliah di kampus bisnis ini kemudian bisa memiliki skill yang diharapkan yang memang tepat untuk dunia bisnis. Jadi link and match antara dunia pendidikan bisnis dengan kemudian dunia praktek nyata bisnis kan harus terjadi ya. Iya. Artinya memang sebenarnya peluangnya masih cukup besar untuk bisnis memanfaatkan atau memaksimalkan manfaat personal asistensi AI tadi itu ya. Betul. Ya kadang saya misalnya membuat proposal untuk
kerjasama dengan luar negeri misalnya. Nah itu juga saya minta bantu AI untuk membantu saya. Jadi tolong buatkan apa, tapi kan kisi-kisinya kita harus punya. Jadi sama seperti kalau kita menjadi bos bagi karyawan kita, kan tidak kemudian kita serahkan saja, tapi kita harus memberikan kisi-kisinya. Harusnya seperti apa, kemudian konten yang harus ada seperti apa kan harus kita berikan. Jadi sama personal assistant AI ini juga harus kita berikan prompt yang tepat. Iya. Contoh prompt yang tepat itu seperti apa, Mas? Mungkin nggak tepat-tepat banget, tapi contoh prompt yang tepat sendiri mungkin banyak yang sahabat Mercury yang juga pingin tahu. Contoh misalnya kita hanya menuliskan promptnya, buatkan saya proposal untuk kegiatan X. Dia akan bikin proposal, tapi kemudian kontennya terbatas, mungkin hanya satu kalimat, dan itu kan tidak kita harapkan. Maka kita harus bisa memberikan detail, pendahuluannya mestinya isi apa. Kemudian itu semua ada di prompt, ditulis di prompt. Bisa ya harus kita tuliskan sebagai bos yang baik kan kita harus memberikan arahan gitu kan. Bahkan misalnya paragraf 1 harus kemudian carikan saya data tentang tingginya tingkat apa gitu kan, tingkat penjualan di mana itu kan bisa kita mintakan. Jadi hal tersebut kemudian ya kisi-kisi harus ada di mindset bosnya, dan kita sebagai bos harus bisa memberikan detail yang tepat bagi AI sebagai personal assistant kita kan Jaldi. Jadi membuat proposal, apakah proposal riset, proposal kerjasama, saya bisa terbantu dengan mereka gitu. Iya. Dan itu artinya sahabat Mercury belum ada kata terlambat ya, bahkan mungkin nggak akan pernah ada kata terlambat ya, karena kecerdasan buatan ini juga pasti nanti akan meningkat disempurnakan, makin disempurnakan. Betul. Begitu ya. Tantangannya adalah bagaimana kita terus mencoba belajar hal-hal baru. Jadi ketika ada informasi AI baru atau kemudian ada informasi tentang apa di Instagram yang kemudian lewat, cobalah. Karena tidak ada ruginya kita belajar mencoba hal-hal baru gitu kan. Dan saya kira tantangan berikutnya adalah bagaimana kita mengkaitkan dengan hal yang baru itu dengan kehidupan kita, dengan kemudian aktivitas kita. Jadi AI ini bisa menjadi alat bantu untuk apa, AI ini untuk alat bantu apa, itu kemudian harus kita relatekan. Jadi tidak semua AI akan cocok saya gunakan di semua mata kuliah gitu kan. Jadi mata kuliah ini menggunakan metode apa, yang ini menggunakan AI apa, kan harus kita sesuaikan di situ. Jadi melink matchkan antara AI dengan aktivitas bisnis kita menjadi tantangan berikutnya saya kira. Oke. Ini ada Bu Heni yang bertanya, apakah ada cara sederhana gitu, bagaimana cara meningkatkan penjualan dengan AI untuk mereka yang gaptek? Ini pasti dari UMKM ini. Iya, masalah gaptek ini memang biasanya menjadi masalah dari generasi baby boomers, yang mereka adalah imigran di dunia digital ini. Nah, saya kira salah satu hal yang kemudian bisa dilakukan adalah ya menggunakan penghuni asli dari dunia digital. Jadi kita minta bantuan dari anak kita, dari mahasiswa untuk membantu kita bagaimana cara menggunakan kemajuan teknologi ini. Sama seperti kalau misalnya generasi baby boomers ini belajar tentang smartphone gitu kan, bagaimana membuka Facebook, bagaimana Instagram, itu kan harus belajar dari yang muda. Saya kira yang paling mudah adalah meminta bantuan dari generasi Z, generasi yang kemudian memang netizen asli dari era digital ini untuk membantu mereka. Jadi mencari ide-ide tentang bisnis, promosi yang bagaimana ya bisa jadi dengan bantuan AI tersebut. Jadi saya kira minta ke anaknya atau cucunya atau kemudian mahasiswa, kita sebetulnya juga bisa kan, kalau di dunia mahasiswa kan ada KKN ya Jaldi. Nah KKN itu kemudian bisa kita manfaatkan untuk mahasiswa mengajarkan masalah digitalisasi itu kepada warga desa, kepada UMKM. Saya kira bisa dimintakan hal tersebut lah. Jadi Bu Heni jangan sungkan-sungkan atau jangan nggak mau bertanya ke anak-anak atau meminta bantuan mereka ya, karena wajar bagi kita imigran untuk belajar dari warga asli untuk era digital ini kan. Saya suka istilahnya imigran ya. Baby boomers kita pendatang gitu. Iya, baby boomers itu imigran di zaman sekarang ini begitu ya. Oke. Baik. Wah, sayang sekali waktu kita sudah hampir selesai. Masih banyak sebenarnya yang kita ingin diskusikan, tapi ngobrol dengan Mas Cak Gancar ini memang
gancar banget gitu. Ya semoga semuanya gancar-gancar saja bagi pendengar Mercury ya. Oke. Di bagian akhir kita balik lagi ke topik kita, evidence based management dengan AI. Cak Gancar, apa yang kemudian bisa Anda sampaikan sebagai sebuah pencerahan lah untuk bisnis di masa depan bersahabat dengan AI, memaksimalkan AI sebagai personal assistant yang tadi sempat kita bahas. Ya, saya kira kata kuncinya sudah kita sampaikan beberapa kali. Yang pertama adalah dalam mengambil keputusan kita butuh data, kita butuh informasi. Bahkan data informasi itu menjadi aset yang sangat luar biasa saat ini. Kita bisa membayar orang untuk mendapatkan data bahkan. Bisa jadi mendapatkan data itu butuh uang yang besar untuk mendapatkannya. Tapi juga big data, era internet ini kita bisa menggunakan data dengan gratis. Salah satunya ya tadi, bisa jadi kan masing-masing media sosial punya analitiknya sendiri-sendiri. Ada Google Analytics, Instagram Analytics dan sebagainya. Maka bagaimana cara memanfaatkan, membaca data itu penting. Nah, kita juga punya AI untuk membantu kita mencarikan data. Ada Google Trend juga untuk membantu kita mencari data. Nah, bagaimana kita menggunakan dan memanfaatkannya menjadi tantangan kita sebagai manusia bisnis saat ini, bahwa kita sudah disediakan sebuah teknologi yang membantu kita untuk lebih sukses dalam mendapatkan data, mendapatkan informasi. Tapi kalau kemudian kita tidak mampu memanfaatkan, yang salah adalah kita sendiri. Bahwa data ini sudah luar biasa tersedia dengan biaya yang murah, tapi kalau tidak mampu menggunakannya, ya salah sendiri kan? Salah sendiri, betul. Nah, bisnis butuh data, maka kemampuan kita untuk mencari data adalah sebuah tantangan. Dan saat ini AI sudah bisa membantu kita untuk mencari data kepada kita agar kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Katakanlah kita jualan bakwan aja, OT-OT, maka bisa kita tanyakan kepada Perplexity tadi, bagaimana data penjualan OT-OT di Jawa Timur misalnya, atau yang lebih luas kuliner lah, karena data untuk OT-OT bakwan ini kan tentunya tidak tersedia di media sosial. Tapi bagaimana kemudian bisnis kuliner di Jawa Timur, berita-berita yang ada tentang bisnis kuliner di Jawa Timur tentunya bisa didapatkan oleh AI dengan mudah. Karena banyak media yang sudah menyampaikan hal tersebut. Maka AI membantu kepada kita untuk merangkumkan berbagai data yang ada, untuk kemudian, oh ternyata kuliner seperti ini, bagaimana perkembangannya. Nah, itu kan kita bisa baca apakah kemudian kita akan masuk dunia kuliner atau tidak. Saya kira itu bahwa bisnis butuh data, bisnis butuh kemampuan untuk menginterpretasikan data, tapi di sisi lain adalah butuh kemampuan kita untuk mencari dan menangkap data tersebut. Dan AI sudah tersedia bagi kita secara gratis untuk menangkap dan menginterpretasikan data itu. Tinggal bagaimana kita untuk memiliki kemampuan menjadikan AI sebagai personal assistant bagi kita untuk kemajuan bisnis kita. Oke, baik. Luar biasa, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya tahu panjenengan sibuk sekali. Dr. Gancar C. Premananto, Ketua Departemen Manajemen FEB UNER, konsultan senior LPMB FEB UNER, dan sekaligus juga founder smartclick.id. Kalau pengen tahu, pengen kepoin SmartClick, ada alamat IG-nya atau apa begitu? Gancar.premananto. Gancar.premananto Ya, ada di situ. Saya ya? satu-satunya dosen preman hingga saat ini. Gitu ya. Jadi belum pernah menjadi preman insaf, tapi tetap menjadi premananto tetap hingga saat ini. Premananto. Oke. Dr. Gancar Premananto. Oke, baik. Itu diskusi saya dengan Pak Cak Gancar dari FEB UNER untuk ABC Talk kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak perbincangan ini. Saya Aldi mohon pamit, kita ketemu lagi dalam talk show selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.